Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan roman Indonesia Siti Nurbaya bagian kedua. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Itulah Datuk Meringgi, saudagar Padang yang termasyhur kayanya sampai ke negeri-negeri lain. Pada masa itu, di antara saudagar-saudagar bangsa Melayu di Padang, tiada seorang pun dapat melawan kekayaan Datuk Meringgi ini. Hampir sekalian toko dan rumah yang besar-besar di Pasar Gedang kepunyaannya, hampir sekalian tanah di Padang tertulis di atas namanya. Sawahnya beratus piring dan kebunnya beratus bahu. Hampir sekalian perahu yang berlabuh di muara di dalam tangannya, sekalian rotan dan damar, serta hasil hutan yang lain-lain yang datang dari Painan dan Tarusan, masuk ke dalam tempat penyimpanannya. Berkapal-kapal kelapa keringnya yang dikirimkannya ke benua Eropa, bergudang-gudang barang-barang yang dipesannya dari negeri lain-lain. Siapakah yang tiada mengenal namanya? Sampai ke Singapura dan Malaka, Datuk Meringgi diketahui orang. Tak ada seorang bangsa Eropa atau Cina, Arab atau Kling yang kaya dan berpangkat di Padang yang tiada bersahabat dengan dia. Ia pun sangat pula merapati mereka, terlebih-lebih yang berpangkat tinggi. Adakah maksudnya berbuat demikian? Atau sebab memang ia seorang yang baik budi? Kelak akan kita ketahui juga hal ini. Sungguh pun Datuk Meringgi seorang yang kaya raya, tetapi tiadalah ia berbangsa tinggi. Konon kabarnya tatkala mudanya ia sangat miskin. Bagaimana ia boleh menjadi kaya sedemikian itu? Tiadalah seorang jua yang tahu lain daripada ia sendiri suatu sifat yang ada padanya, yang dapat menambah kekayaannya itu ialah ia amat sangat kikir. Perkara uang sesen, maulah ia rasanya berbunuhan jika ia hendak mengeluarkan duitnya. Dibolak-baliknya dahulu uang itu beberapa kali sebagai tak dapat ia bercerai dengan mata uang ini, seraya berkata dalam hatinya, "Aku berikanlah uang ini atau tidak?" Hanya untuk suatu perkara saja ia tidak bakhil, yaitu untuk perempuan. Berapa kali ia telah kawin dan bercerai, tiadalah dapat dibilang. Hampir dalam tiap-tiap kampung ada anaknya. Tiada boleh ia melihat perempuan yang cantik rupanya, tentulah dipinangnya. Walaupun ia harus mengeluarkan uang 1.000 rupiah sekalipun, tiadalah diindahkannya, asal sampai maksudnya. Kebanyakan perempuan yang jatuh ke dalam tangan Datuk Meringgi ini semata-mata karena uangnya itu juga. Sebab lain daripada itu tak ada yang dapat dipandang padanya. Rupanya buruk umurnya telah lanjut, pakaian dan rumah tangganya kotor, adat dan kelakuannya kasar dan bengis. Bangsanya rendah, pangkat dan kepandaian pun tak ada selain daripada kepandaian berdagang. Akan tetapi karena kekuasaan uangnya yang tinggi menjadi rendah, yang keras menjadi lunak, dan yang jauh menjadi dekat. Bukankah besar kekuasaan uang itu? Tentu pemirsa, apakah yang lebih daripada uang? Dunia ini berputar mengelilingi uang, sekaliannya wujudnya uang. Hei, telah pukul 1, demikian kata Sultan Mahmud tatkala dilihatnya anaknya pulang dari sekolah. Sudah 1:30, jawab Datuk Meringgi setelah melihat arlojinya yang besar yang berantaikan pita berpintal dari kantung atas bajunya. Jadi, engkau Datuk beri pinjam hamba uang yang 3.000 rupiah itu? Tanya Sultan Mahmud. Iya, jawab Datuk Meringgi dengan pastinya. Tetapi, apakah yang akan hamba berikan kepada engkau Datuk untuk jadi andalan? Tanya Sultan Mahmud. Tidak apa-apa, hamba percaya kepada tuanku penghulu. Karena tuanku bukan baru hamba kenal. Jika orang lain, tentu hamba minta jaminan.
Bukan begitu, kata Sultan Mahmud pula. Hamba banyak meminta terima kasih kepada Engku Datuk sebab percaya pada hamba. Tetapi utang harus ada tandanya. Bila besok lusa hamba meninggal dunia, sebelum utang itu lunas dibayar, bagaimanakah? Oleh sebab itu, kelak akan hamba kirimkan kepada Engku Datuk suatu surat perjanjian bahwa rumah hamba ini dengan tanah-tanahnya telah hamba gadaikan kepada Engku dengan harga 3.000 rupiah. Mana suka tuanku kah? Sekarang hamba minta diri dahulu, sebab tuanku tentulah sudah lapar, jawab Datuk meringih. Tidakkah Engku Datuk makan di sini? Tanya Sultan Mahmud. Tak usah, kemudian harilah, jawab Datuk meringih pula sambil berdiri. Kedua mereka kelihatan berjabat tangan, lalu Datuk meringih turun dari atas rumah itu dan naik ke atas keretanya. Seketika lagi hilanglah ia dari mata Sultan Mahmud. Waktu itu kelihatan Sultan Mahmud menarik napasnya sebagai terlepas daripada sesuatu bahaya, lalu masuk ke dalam rumahnya sambil berkata, "Kalau tak dapat kupinjam padanya, tentulah aku akan terpaksa menjual sawah pusaka. Untung benar kepada Baginda Sulaiman, tanda ku pinta tolong, segan aku kalau ia tak mau dibayar kembali." Tatkala ia sampai di dalam rumahnya, kelihatan olehnya Samsul Bahri baru keluar dari dalam biliknya dan telah memakai baju gunting Cina putih dan celana genggang yang baru dikenakannya, penukar pakaian sekolahnya. Setelah dilihat Samsu ayahnya, lalu dihampirinya orang tuanya itu seraya berkata, "Kalau ayah izinkan, hamba hendak pergi esok hari bermain-main ke Gunung Padang." "Dengan siapa?" tanya Sultan Mahmud. "Dengan si Arifin dan si Bahtiar, dan barangkali juga dengan Nurbaya," jawab Samsu. "Dengan si Nurbaya?" tanya Sultan Mahmud pula sambil berpikir. "Baiklah, tetapi hati-hati engkau menjaga dirimu dan Nurbaya. Jangan sampai ada halangan apa-apa dan janganlah berlaku yang tiada senonoh." "Baiklah ayah," jawab Samsu. Sejurus lagi duduklah anak dan bapak makan di meja bersama-sama ibu Samsu yang telah lama duduk menanti. Kala senja hari yang baru diceritakan, kelihatan Bendi Sultan Mahmud masuk ke dalam pekarangan sebuah rumah gedung di kampung Alang Lawas. Di dalam bendi itu duduk Sultan Mahmud. Memang gagah rupanya penghulu ini duduk di atas bendinya, bertopangkan tongkat ruyung dengan kedua belah tangannya. Destarnya yang berbentuk ciling menurun itu adalah sebagai suatu mahkota di atas kepalanya. Bajunya jas putih berkancingkan letter W dan ujung lengan bajunya itu berpetam sebagai baju opsir. Celananya celana panjang putih, sedang di antara baju dan celana kelihatan sarungnya kain sutra bugis hitam yang terjuntai hampir sampai ke lututnya. Sepatunya sepatu kasut yang diperbuat dari kulit perlak hitam. Rupanya penghulu ini tak guna kita rencanakan karena adalah sebagai pinang dibelah dua dengan rupa anaknya Samsul Bahri. Di antara penghulu-penghulu yang 8 di kota Padang waktu itu, Sultan Mahmud inilah yang terlebih dipandang orang. Karena bangsanya tinggi, rupanya elok, tingkah lakunya pun baik, pengasih penyayang kepada anak buahnya, serta adil dan lurus dalam pekerjaannya. Tatkala sampai di muka gedung tadi, berhentilah Bendi Sultan Mahmud dan penghulu ini turun dari atas kendaraannya, lalu naik ke atas rumah ini. Dari jauh telah nyata kelihatan gedung ini kepunyaan seorang mampuh, karena rupanya sederhana, pekarangannya besar dan dipagar dengan kayu yang bercat hitam. Di dalam pekarangan ini banyak tumbuh-tumbuh yang sedang berbuah dan bunga-bungaan yang sedang berkembang. Jalan masuk ke rumah ini bentuknya sebagai bulan sebelah, dan kedua pintunya dapat ditutup dengan pagar besi yang bercat putih. Pada bentuk nyatanya gedung ini buatan lama karena bangunnya tinggi, tiangnya besar-besar berukir-ukiran, lantainya papan, demikian pula dindingnya, atapnya genting dilapisi dengan rumbia sehingga tak mudah bocor. Pada dindingnya yang dicat putih itu tergantung beberapa gambar Sultan Turki dengan wajir-wajirnya. Kolong di bawah rumah itu sekelilingnya berkisi-kisi papan kecil-kecil yang bercat hitam.
Di serambi muka yang dipagari kisi-kisi kayu berpahat ada sebuah lampu gantung yang dapat dikerek turun naik, terbuat dari ukir-ukiran timah bertutupkan gelas. Sedang di bawah lampu itu adalah sebuah meja marmer bulat yang kakinya berukir-ukiran pula, dikelilingi oleh 4 buah kursi goyang macam dahulu. Serambi ini tengahnya menganjur ke muka sedikit, di sanalah bertemu kedua tangga yang terletak di kanan kiri serambi. Rupanya Sultan Mahmud telah biasa masuk rumah ini karena ia terus berjalan ke serambi belakang. Di sana kelihatan olehnya seseorang anak gadis yang berumur kira-kira 15 tahun, sedang duduk menjahit di atas tikar pandan dekat sebuah pelita. Tatkala Sultan Mahmud melihat anak perempuan ini, berhentilah ia sejurus lalu bertanya, "Kemana ibumu, Ruqyah?" Mendengar perkataan ini terperanjatlah anak perempuan itu lalu mengangkat mukanya menoleh kepada Sultan Mahmud. Tatkala dilihatnya penghulu ini berdiri di belakangnya, segeralah diletakkan jahitannya, lalu berdiri sambil berkata, "Sedang sembahyang, Mamanda." Kemudian ia hendak masuk ke dalam sebuah bilik akan melihat sudahkah ibunya sembahyang. "Sudahlah, biarlah aku nanti sebentar," kata Sultan Mahmud. Lalu duduk di atas sebuah kursi makan di sisi sebuah meja marmer kecil. Tatkala itu terdengarlah suara seorang perempuan bertanya dari dalam bilik tempat perawan tadi akan masuk. "Siapakah itu, Ruqyah?" "Mamanda penghulu," jawab Ruqyah. "Oh, tunggu sebentar. Ku kenakan pakaianku dahulu, karena aku baru sudah sembahyang." Sementara itu bertanyalah Sultan Mahmud kepada Ruqyah, "Apakah yang kau jahit itu, Ruqyah?" "Baju kerawang, Mamanda," jawab Ruqyah, seraya berkemas untuk menyimpan penjahitnya. "Coba aku lihat," kata Sultan Mahmud pula. Ruqyah membawa jahitannya lalu memperlihatkannya kepada Sultan Mahmud. "Bagus benar buatanmu ini. Untuk siapa baju ini?" Mendengar pertanyaan sedemikian, terdiamlah Ruqyah lalu tunduk kemalu-maluan. "Untuk siapa-siapa saja yang suka," jawabnya. "Yang suka tentu banyak. Aku misalnya ingin sekali memakai baju kerawang yang sedemikian," kata Sultan Mahmud akan mempermain-mainkan gadis ini. "Kalau Mamanda suka, bolehlah Mamanda ambil. Tetapi rasa hamba, baju ini kecil bagi Mamanda." "Pada sangkaku pun demikian juga, Ruqyah. Orang yang akan memakai baju ini tentulah remaja yang sebaya dengan engkau, dan yang badannya seramping badanmu, bukannya laki-laki tua tambun sebagai aku ini," jawab Sultan Mahmud dengan tersenyum. Ruqyah tunduk kembali kemalu-maluan serta merah mukanya. Tatkala itu keluarlah seorang perempuan yang umurnya kira-kira 45 tahun. Dari dalam bilik tadi memakai baju kebaya panjang dari celak hitam dan kain bugis. Rupanya perempuan ini hampir seroman dengan Sultan Mahmud, hanya badannya kurus sedikit. Pada air mukanya yang agak berlainan dengan wajah muka Sultan Mahmud terbayang tabiatnya yang kurang baik, yaitu dengki dan bengis. Tatkala dilihatnya Sultan Mahmud duduk di atas kursi lalu ditegurnya, "Engkau penghulu, alangkah besar hatiku melihat engkau ada pula di rumah ini, karena telah sekian lama engkau tiada datang kemari. Hampir aku bersangka engkau telah lupa kepada kami." "Bukan demikian, Kakanda. Maklumlah hal kami pegawai pemerintah. Pekerjaan tiada berkeputusan, rodi, ronda, perkara jalan, perkara polisi, perkara ini dan itu tidak berhenti," jawab Sultan Mahmud. "Ya tentu, tetapi Ruqyah, pergilah masak air panas untuk memandamu ini. Masih adakah kue-kue dalam lemari?" "Ada, Bunda," jawab Ruqyah. "Ah, tak usah, karena aku baru minum teh di rumah, Ruqyah," kata Sultan Mahmud pula. "Mengapa? Tidakkah sudi lagi engkau makan di sini? Tidakkah percaya lagi engkau kepada saudaramu?" Tanya perempuan itu seraya mengangkat mukanya sebagai hendak marah. "Ah, apakah sebabnya Kakanda berkata demikian?"
Masa akan hamba menaruh syak wasangka pada Kakanda? Kalau tiada Kakanda, siapa lagi yang boleh hamba percayai? Jawab Sultan Mahmud dengan tenangnya, tetapi senyumnya mulai hilang dari bibirnya. Pergilah Rukiah masak air, tetapi kopinya jangan terlalu keras, kata perempuan itu. Setelah itu, anak perawan itu lalu pergi ke dapur mengerjakan apa yang telah dikatakan ibunya. Jangan engkau marah apabila aku berkata demikian kepadamu, karena sesungguhnya engkau rupanya makin lama makin kurang kepada kami. Dahulu setiap hari engkau datang kemari, makan dan minum di sini, dan kadang-kadang tidur pula di sini. Barang apa yang ku kendaki, engkau minta atau kau ambil sendiri. Rumah ini kau pandang sebagai rumahmu sendiri. Akan tetapi sekarang ini jangankan tidur di sini menjaga kami, datang melihat kami kemari sekali sejumat pun tidak. Apabila aku berikan apa-apa kepadamu, tak hendak kau makan, sebagai takut dan tak percaya engkau kepada rumah ini dan isinya. Padahal disinilah tumpah darahmu, disinilah tumpah darahku, dan disinilah pula orang tua-tua kita tinggal telah lebih dari 80 tahun. Dan di sini pula ayah bunda kita berpulang ke rahmatullah. Bagaimana boleh sampai hatimu sedemikian itu? Tiadalah dapat kupikirkan, kata Putri Rubiah seraya menyapu air matanya yang berlinang-linang di pipinya. Melihat kakandanya menangis, menjadi lemahlah kembali hati Sultan Mahmud yang tadi mulai panas. Lalu ia menjawab, janganlah kakanda berkecil hati, sebab tidaklah ada hamba berhati sedemikian itu. Hanya maklumlah kakanda, Tuan Kemendur ini baru, perintahnya keras, jadi harus berhati-hati memegang pekerjaan, supaya jangan mendapat nama yang kurang baik. Kakanda tahu sendiri, sejak dari nenek moyang kita, yang semua bekerja pada company, belum ada yang mendapat nama jahat, melainkan pujianlah yang diperoleh selama-lamanya. Alangkah sayangnya dan malunya hamba bila nama yang baik itu pada hamba menjadi kurang baik. Tetapi pada sangkaku, walaupun engkau tiada menjadi penghulu sekalipun, engkau akan lupa juga kepada kami dan rumah ini, kata Putri Rubiah pula. Semenjak engkau telah kawin dan beranak, tiadalah lain yang kau pikirkan anak dan istrimu, serta rumah tanggamu saja. Jika tiada begitu, bagaimana pula kalau tiada hamba yang harus memelihara anak istri hamba? Siapa lagi? Tanya Sultan Mahmud dengan tercengang. Lihatlah, memang benar sangkaku, pikiranmu telah berubah daripada yang diadakan di Padang. Istrimu sudahlah, sebab ia tinggal di rumahmu, tetapi anakmu, bukankah ada mamandanya, saudara istrimu? Bukankah anakmu itu kemenakannya? Bukankah dia yang harus memelihara anakmu menurut adat kita? Mendakwa Putri Rubiah. Atau telah lupa pula engkau adat nenek moyang kita itu? Benar, tetapi si marhum tak berapa pendapatnya dan banyak pula tanggungannya yang lain. Jadi malu hamba kalau si Samsu hamba serahkan ke tangannya, jawab Sultan Mahmud. Iya, tetapi apabila kemenakanmu yang menjadi tanggunganmu sendiri-sendiri. Benar, tetapi si marhum tak berapa pendapatnya dan banyak pula tanggungannya yang lain. Jadi malu hamba kalau si Samsu hamba serahkan ke tangannya, jawab Sultan Mahmud. Ya, tetapi apabila kemenakanmu yang menjadi tanggunganmu sendiri tersia-sia, tiadakah engkau malu? Kata Putri Rubiah pula. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.